Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12. Ketemu lagi dengan saya Ibu Tatik di mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan bab berikutnya setelah kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Mulyana tentang konsep induksi magnet. Sekarang saya akan melanjutkan tentang konsep induksi elektromagnet atau Gauge induksi. Oh ya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kalau kalian lihat di cover induksi elektromagnet, ini ada gambar. Gambarnya itu adalah gambar sebuah kincir angin. Jadi kincir angin itu adalah di dalamnya ada proses perubahan dari energi angin atau gerak yang menggerakkan kincir berubah menjadi listrik. Nah, ini listriknya bisa buat nyalain lampu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dapat merubah dari energi gerak menjadi energi listrik atau konverternya atau mesinnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di konsep induksi elektromagnet. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu memahami fenomena induksi elektromagnet berdasarkan percobaan. Terus yang berikutnya nanti agar dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan proyek sederhana dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnet. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi kita akan bahas di sini nanti tentang kesimpulan dari percobaan induksi elektromagnet atau percobaan Faraday. Terus ada persamaan Gauge induksi. Kita juga akan membahas bagaimana cara menentukan arah arus induksi dengan menggunakan hukum Lenz. Lalu menentukan persamaan Gauge induksi dalam alat-alat elektronika. Lalu dapat menyebutkan manfaatnya, ya. Manfaat induksi elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, persepsinya begini. Jadi kalau kemarin tentang konsep induksi magnet yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mul, itu kan pada percobaan Oersted, katanya kan kesimpulannya jika ada arus listrik maka menghasilkan medan magnet. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Bisa nggak ya kalau ada medan magnet maka menghasilkan listrik seperti itu? Nah, listrik yang hari ini dari mana sih? Dari konsep adanya medan magnet dulu kan? Nah, tapi pertanyaannya berikutnya adalah medan magnet bagaimana yang dapat menghasilkan listrik? Nah, akan kita bahas di sini. Nah, ini dijelaskan di percobaan Faraday. Jadi percobaan Faraday itu di sini ada kawat yang dibentuk atau dililiti membentuk suatu kumparan, lalu kawat tersebut dihubungkan oleh sebuah galvanometer. Galvanometer itu adalah alat yang dapat mendeteksi adanya arus yang kecil. Nah, lalu di sini ada magnet batang. Nah, magnet batangnya itu yang pertama, step pertama itu dimasukkan ke dalam kumparannya ini. Apa yang terjadi ketika magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan? Ternyata jarum galvanometernya menyimpang. Ini menunjukkan berarti ada arus. Tapi ketika magnet batangnya sudah di dalam kumparan, ternyata jarum galvanometernya kembali ke 0. Berarti menunjukkan tidak ada arus. Nah, yang aneh adalah ketika magnet batangnya itu dikeluarkan, ternyata muncul arus lagi. Tapi di sini jarum galvanometernya menyimpang ke arah yang berlawanan. Ini menunjukkan berarti ada arus, tapi arahnya berlawanan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata kalau didiamkan tidak ada arus. Kalau dia digerakkan entah keluar atau masuk, itu baru ada arus. Nah, apa yang terjadi ketika dia digerakkan masuk atau dikeluarkan? Itu terjadi perubahan flux. Nah, perubahan flux tersebut kata kuncinya yang menyebabkan adanya arus. Nah, berikutnya adalah ini, pengaruh kecepatan geraknya. Nah, ini ada percobaan juga, sama konsepnya. Nah, magnetnya dimasukkan ke dalam kumparan, tapi dengan gerakan yang berbeda. Yang satu gerakannya lambat, yang satu gerakannya cepat. Yang terjadi di yang
dimasukkan magnet batangnya di gerakan yang lambat, ternyata jarum galvanometernya menyimpangnya kecil. Efeknya apa? Efeknya lampunya menyalanya redup. Kalau di sini ketika kita menggerakkan magnet batangnya dengan cepat, seret seperti itu, maka jarum galvanometernya menyimpangnya besar. Maka efeknya apa? Lampunya menyala lebih terang. Ini berarti kesimpulannya, kecepatan gerak itu akan mempengaruhi nilai arus. Semakin besar kecepatan geraknya, maka arusnya akan semakin besar. Ya, berarti berbanding lurus ya. Nah, berikutnya sekarang pengaruh jumlah lilitan. Ini ada kumparan yang jumlah lilitannya 2, yang ini jumlah lilitannya 4. Step pertama, kita masukkan magnet batang ke yang jumlah kumparannya 2. Yang terjadi apa? Yang terjadi jarum galvanometernya menyimpang tapi kecil. Efeknya apa? Lampunya redup. Tapi ketika kita masukkan ke lilitan yang jumlah lilitannya banyak, ke kumparan yang jumlah lilitannya banyak, magnet batang kita masukkan seperti ini, maka yang terjadi jarum galvanometernya menyimpang besar. Efeknya apa? Efeknya lampunya menyala terang. Ini berarti ketika N-nya kecil, arusnya kecil. N-nya besar, arusnya besar. Berarti N berbanding lurus dengan arus. Ya. Kalau kita buat kesimpulan bagaimana? Ini kesimpulannya. Jadi hasil percobaan Faraday itu pertama yang berkaitan dengan induksi elektromagnetnya dulu. Jadi percobaan Faraday itu menyimpulkan bahwa gerak relatif magnet yang menyebabkan perubahan flux magnet. Tadi kan di percobaan yang ini kalau ada gerak. Kalau tidak ada gerak, maka tidak ada perubahan flux dan tidak ada arus, efeknya tidak ada arus, ya kan? Jadi gerak relatif magnet yang menyebabkan perubahan flux magnet lah yang akan menghasilkan tegangan atau arus listrik. Jadi munculnya arus kan karena ada tegangan. Nah, berikutnya definisinya nih. Ini tegangan atau arus yang ditimbulkan akibat perubahan medan magnet. Itu kalau tegangan namanya GGL induksi, kalau arus namanya arus induksi. Nah, berikutnya ini definisi tentang induksi elektromagnet. Peristiwa munculnya tegangan atau arus akibat adanya perubahan medan magnet itu disebutnya dengan induksi elektromagnet. Nah, ini besar GGL induksinya tadi. Katanya kalau semakin cepat lampunya terangnya semakin nyalanya terang, ya kan? Ini karena GGL induksi atau beda potensialnya atau tegangannya besar. Nah, kalau jumlah kumparannya banyak, maka lampunya juga terang. Berarti dia berbanding lurus dengan GGL induksi. Maka kita buat dalam bentuk persamaan matematisnya seperti ini jadinya. N delta flux per delta T. Ini adalah kecepatan perubahan flux. Dikalikan dengan jumlah lilitan, berbanding lurus semua ya tadi ya. Nah, kalau nanti GGL-nya sesaat, maka pakai diferensial. Ya. Pertanyaan yang menarik ini. Nah, ini ada tanda min kan? Nah, tanda min ini apa? Tanda min ini nanti akan dijelaskan pada hukum Lenz. Ini kita bahas sekarang. Jadi hukum Lenz itu menyatakan bahwa ketika arus diinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan arus induksi ini akan menciptakan medan magnetnya sendiri. Nah, medan magnet tersebut nantinya akan selalu sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan medan magnet yang menciptakannya. Jadi ini medan magnet yang dihasilkan, ini medan magnet penyebab, itu arahnya pokoknya berlawanan. Nah, ini ada kata kunci berikutnya. Ini pergerakan dari perubahan flux. Kalau flux magnet dalam kumparannya itu bertambah, maka nanti arah medan magnet penyebab dengan arah medan magnet yang dihasilkan itu berlawanan arah. Itu kalau delta fluxnya bertambah. Kalau delta fluxnya berkurang, maka B penyebab dan B yang dihasilkan itu searah. Ya, sekarang kita lihat yang ini. Contohnya, kalau ini jelas magnetnya diam. Kalau magnetnya diam, nggak akan ada arus, ya kan? Arus di kumparan. Ini kumparannya nih. Nah, sekarang yang ini.
ini magnetnya didekatkan. Ketika magnetnya didekatkan, maka terjadi penambahan jumlah flux magnet di dalam kumparan ini. Kalau terjadi penambahan jumlah flux magnet, maka supaya dia tetap, maka harus dikurangkan kan? Maka B yang dihasilkan jadi keluar. Maka kalau B-nya keluar, menggunakan aturan tangan kanan yang ini nih, ya kan? Ini aturan tangan kanannya. Kalau B-nya itu 4 jari, maka I-nya ibu jari. Kalau B-nya ibu jari, maka I-nya 4 jari. Ya. Ini kan B-nya ke atas, ibu jari kita ke atas, maka 4 jari kita ke sini itu adalah arah I-nya. Paham ya? Sama ini juga. Kalau ketika kita jauhkan, maka B jadi berkurang. Kalau B-nya jadi berkurang, maka harus ditambahkan kan? Maka B penyebab jadi ke bawah. Kalau B penyebab ke bawah, ibu jari kita ke bawah, maka 4 jari kita kemana? Ke sini. Ya kan? Maka itu arah I-nya. Paham kayak gitu? Begitupun dengan D dan E. Nanti kalian coba. Ada di gambar lain yang ini. Kalau yang ini, ketika magnetnya itu didekatkan, maka terjadi penambahan B. Penambahan perubahan flux magnet kan. Kalau penambahan B-nya ke sana, maka harus dikurangkan agar tetap, maka B penyebabnya kemana? B yang dihasilkannya kemana? Ke sini. Kalau ke sini, maka nanti arusnya ke sini. Motornya. Paham kayak gitu? Silahkan kalian pelajari untuk yang gambar 2, 3, dan 4. Nah, sebelumnya nanti kita akan bahas dulu tentang konsep flux magnet. Flux magnet itu sama dengan konsep flux listrik. Itu didefinisikan ketika ada medan magnet yang menembus bidang, ininya tegak lurus. Kalau tegak lurus, maka sejajar dengan garis normal, maka fluxnya adalah B dikalikan A cos theta. Kalau tetanya tegak lurus, berarti kan theta itu sudut antara B dengan N. Maka jadi cos tetanya 0. Kalau cos 0 kan 1, jadi fluxnya adalah BA. Dimana nanti flux itu satuannya adalah Weber. Ya, jadi di sini maka ini sama konsepnya dengan flux listrik. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Oke. Nah, efeknya apa? Efeknya ketika kita masukkan ke persamaan hukum Faraday itu kan N delta flux per delta T dikalikan dengan N jumlah lilitan. Nah, fluxnya sendiri apa? Flux magnetnya adalah BA cos theta. Maka di sini berarti delta BA cos theta per delta T dikalikan dengan N. Paham ya? Oke. Nah, ini. Jadi, kalau delta fluxnya itu adalah BA cos theta, berarti GGL itu bisa dihasilkan dari delta B, bisa dihasilkan dari delta A, bisa dihasilkan dari delta cos theta. Makanya jadi begini. Kalau dia dihasilkannya dari delta A, maka komponen yang lain tetap. Maka rumusnya jadi seperti ini. Kalau dihasilkannya GGL-nya itu dari delta B, maka yang tetap NA cos theta. Maka NA cos theta keluar. Kalau yang dihasilkannya dari sudut, maka delta cos NBA-nya tetap, tinggal delta cos theta per delta T. Paham kayak gitu? Nah, yang ini nanti ini aplikasinya di kawat U, yang ini aplikasinya di trafo, yang ini aplikasinya pada generator atau dinamo. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi dari GGL induksi apa saja? Ada kuat medan listrik, ada jumlah lilitan kumparan, ada luas penampang kumparan, ada perubahan flux magnet, tadi ada kecepatan gerak, lalu ada posisi. Sekarang kita bahas aplikasi-aplikasi hukum Faraday pada alat-alat elektroniknya ya. Nih, sekarang ini GGL induksi yang dihasilkan dari perubahan luas bidang kumparan yang terkenal dengan kawat U. Jadi ada kawat penghantar peki, ini kawat pekinya yang ini ya. Kawat pekinya digerakkan dengan kecepatan V ke kanan, mengakibatkan perubahan luas bidang yang semakin bertambah. Sehingga flux magnetnya bertambah, karena flux itu kan BA cos theta.
salah satu dari mereka itu berubah, maka akan menghasilkan delta flux. Ini kan delta A-nya berubah kan? Delta A-nya berubah menghasilkan delta fluxnya menghasilkan GGL, nanti GGL-nya menghasilkan arus. Pertanyaannya biasanya ditanya berapakah besar arusnya? Besar GGL dan arusnya. Nah, ini berarti kan kita tahu nanti persamaannya adalah GGL sama dengan BLV sin theta. Ini dari mana? Dari sini. Ini bisa diturunkan kan, BA cos theta, B-nya tetap cos theta-nya karena tegak lurus jadi 1, maka kita keluarkan semua. Ya kan? N-nya juga jumlah lilitannya 1. Nah, A-nya itu kan ini. Jadi A itu bisa kalau dari sini ke sininya misalkan delta X, berarti delta X dikalikan dengan L. Ini L dikalikan delta X, L-nya kita keluarkan. L-nya kita keluarkan, maka nanti delta X per delta T itu adalah V. Jadi GGL-nya adalah BLV. GGL itu apa sih? Tadi GGL itu adalah suatu tegangan. Jadi kalau tegangan kan menggunakan hukum Ohm, berarti sama dengan I dikalikan R. Maka nanti kita akan dapat harga I-nya. I-nya berarti BLV per R. Nah, terus sekarang gayanya. Gayanya, kenapa ada muncul gaya Lorentz? Karena ketika kawat ini sudah ada arus induksi, ini kan tetap ditembus oleh medan magnet. Berarti ada kawat ditembus oleh medan magnet. Maka yang terjadi ada gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz-nya itu sebesar apa? Kemarin sudah dibahas di induksi magnet, yaitu BIL. Nah, I-nya kita ambil dari penurunan I dari arus induksi, BLV per R. Maka dapat gaya Lorentz-nya B kuadrat L kuadrat V per R. Paham ya? Nah, cara menentukan arah I dan arah gaya Lorentz bagaimana? Di sini udah nih. Jadi kalau I-nya ke atas, V-nya itu kalau V-nya itu dengan menggunakan telunjuk, ibu jari, 4 jarinya adalah B, I-nya itu adalah telapak tangan kita yang putih. Ya, hafal ya. V-nya ibu jari, B-nya yang 4 jari, I-nya itu adalah telapak tangan kita yang putih. Nah, ini ketika saya menggerakkan kawatnya ke kanan, maka V-nya ke kanan berarti telunjuk kita tunjuk ke kanan, B-nya 4 jari kita masukkan ke layar, karena ini silang kan, jadi masuk bidang gambar B-nya. Maka arah I-nya kemana? Arah I-nya adalah sesuai dengan arah telapak tangan kita yang putih. Maka ke atas. Ya. Kalau gaya Lorentz-nya kemana? Gaya Lorentz-nya itu sesuai dengan aturan tangan kanan yang sudah dijelaskan di konsep induksi magnet, yaitu tentang IBF. Makanya gaya Lorentz-nya I, ibu jari, B-nya 4 jari kita, F-nya telapak tangan kita yang putih ke sini. Gaya Lorentz-nya. Begitupun sama dengan kasus yang ini. Lihat. Tuh. Ya, paham ya? Oke, sekarang yang ini. Ini adalah GGL induksi yang disebabkan oleh perubahan sudut. Aplikasinya adalah pada dinamo dan generator. Jadi kan ketika kita mengayuhkan pedal sepeda, maka nanti roda akan berputar. Roda ini akan bergesekan dengan roda yang ada di dinamo, lalu di dalamnya ada kumparan. Karena ininya berputar dihubungkan dengan kumparan, kumparannya akan berputar. Ketika kumparannya berputar akan menghasilkan listrik. Listriknya biasanya digunakan untuk menyalakan lampu sepedanya. Seperti itu. Kalau yang ini adalah dalam bentuk besarnya. Namanya generator, digunakan pada sistem pembangkit listrik. Contohnya tadi, pembangkit listrik tenaga angin. Angin berubah menjadi gerak, geraknya berubah menjadi listrik. Nah, konverter dari gerak menjadi listrik itulah yang disebut dengan generator. Apa isi dari generator? Ini isinya. Jadi di dalamnya ada kumparan, ada medan magnet, kutub utara, kutub selatan, lalu di sini ada cincin. Ini ada slip ring, cincinnya ada 2. Kalau yang ini cincin tunggal.
Nah, cincin inilah nantinya yang merubah, kalau yang cincin ganda itu merubah menjadi arus AC. Kalau yang satu itu adalah menjadi arus DC atau arus searah. Makanya ada dinamo AC, ada dinamo DC. Nah, besar GGL induksi yang dihasilkannya nanti adalah N, A, B, omega, sin omega T. Silahkan kalian pikirkan kenapa rumusnya seperti ini. Penurunannya sama sesuai dengan hukum Faraday. Nanti contohnya yang tadi dicontohkan pada kawat U. Maka kalian akan dapat ini. Kata kuncinya, pokoknya turunan do cos omega T itu adalah omega sin omega T. Nanti minnya berubah jadi positif, maka akan dapat ini. Nah, biar kalian buat coret-coret ya. Oke. Nah, GGL induksi maksimum itu terjadi ketika sin omega T-nya bernilai 1. Nah, ini makanya jadinya adalah NAB omega. Jadi, faktor yang mempengaruhi nilai GGL induksi pada generator itu adalah jumlah lilitan, luas penampang, ada kuat medan magnet, ada kecepatan sudut putar, ada waktu, dan posisi. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soal yang berkaitan dengan penentuan GGL induksi kalau ada perubahan flux. Maka rumusnya jadi GGL sama dengan N delta flux per delta T. Mudah, tinggal dimasuk-masukkan saja. Ini N, berarti kan ini delta T, ini perubahan fluxnya. Tinggal masukkan ke dalam perhitungan. Oke, ini contoh yang berikutnya. Ini kawat PQ, ini kawat U, aplikasi kawat U. Kawat PQ panjangnya L, ini ada R resistor, ini ada B, ada V. Yang ditanya kuat arus. Sebelum kuat arus kan ada medan magnet, ada tegangan ya, ada GGL induksi. Nah, berarti cari dulu GGL induksinya dengan konsep BLV. Setelah dapat BLV, baru kuat arusnya dipecah V per R. Ini si GGL itu adalah V volt, V per R. Maka dapat ini. Oke. Nah, ini ada jumlah lilitan N, ada flux. Ternyata fluxnya berubah fungsi terhadap waktu. Yang ditanya berapa GGL induksi pada T sama dengan 1. Ini artinya berarti GGL-nya adalah GGL sesaat. Kalau GGL sesaat, ketika fluxnya berubah fungsi terhadap waktu, maka diturunkan dulu. Jadi turunkan dulu yang ininya 3T kuadrat ditambah 2T ditambah 1, maka diturunkan kalian 3T pangkat 3 ya, maaf. Yang ininya berarti diturunkan jadi 9T kuadrat ditambah 2. Nanti baru T-nya dimasukkan sama dengan 1. Nanti kita akan dapat harga GGL-nya sekian. Awas jangan lupa dikalikan dengan N ya. N-nya jumlah lilitan. Oke. Ini adalah penentuan GGL pada sebuah generator. Ini juga tinggal dimasukkan saja nilainya. Ini ada 1000 lilitan berarti ada N, ada luas penampang berarti A area. Ini ada kecepatan sudut berarti omega, ini ada 0,2 Tesla berarti B. Rumusnya NAB omega, tinggal dikalikan dapat harganya 100 volt. Oke, itu tentang penentuan GGL induksi pada aplikasi alat elektronika. Nah, ini ada contoh soalnya. Bisa dikerjakan, nanti dikumpulkan ke guru fisikanya masing-masing ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Menggunakan caranya ya, lalu kumpulkan. Oke, itu saja berkaitan dengan konsep induksi elektromagnet dan aplikasinya pada alat-alat elektronika sampai generator. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang transformator dan GGL induksi diri. Oke, kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.